Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nurse Elvina Yulida, SKPMK. Saya merupakan lulusan sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paletehan dan saya melanjutkan program magister di Universitas Indonesia dan saya mengambil peminatan keperawatan anak. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Paletehan, Serang, Banten, dan sekarang saya bergabung pada tim Departemen Keperawatan Anak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan bidang mata kuliah yang saya ampu selama mengajar dan bergabung pada Departemen Keperawatan Anak. Mata kuliahnya yaitu ada Keperawatan Anak 1, yang dimana fokus dari mata kuliah ini adalah pada anak sehat dan anak sakit yang akut. Yang kedua adalah Keperawatan Anak 2, mata kuliah yang berfokus pada anak sehat dan sakit kronik. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Anak dengan kode mata kuliah IKAT 8402 yang mempunyai bobot 3 SKS dengan bobot 2 teori dan 1 lab. Deskripsi mata kuliah pada mata ajar ini berfokus pada respon anak dan keluarga pada setiap tahapan perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir pada masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit akut, di masyarakat ataupun di rumah sakit, serta intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak ini yaitu, yang pertama, mampu menjelaskan konsep keperawatan anak sehat dan sakit dalam konteks keperawatan keluarga. Yang kedua, mampu memahami konsep penyakit kepada anak yang sakit serta keluarga dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis. Yang ketiga, mampu menstimulasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP, serta menerapkan prinsip atraumatic care, legal, dan etis pada anak. Yang keempat, mampu menganalisis berbagai kasus dalam asuhan keperawatan pada anak. Teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu ini adalah keperawatan anak dengan menggunakan teknik DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Teknik pertama yaitu proses penyampaian dalam mendapatkan konsep bahan ajar, sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan disampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa, salah satunya dengan menggunakan beberapa bahan bacaan atau textbook yang berkaitan dengan keperawatan anak. Selanjutnya, metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana semua proses pembelajaran berlangsung, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu self-direct learning, collaborative learning, simulasi atau demonstrasi, dan role play. Metode pembelajaran yang saya gunakan selalu diawali dengan metode pembelajaran self-direct learning, di mana saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi dan lembar kerja saya di dalam LMS, sehingga mahasiswa akan dengan mudah mendownload materi, kemudian materi tersebut mereka bisa baca, dan kemudian mereka ringkas dengan mengisi lembar kerja yang disediakan untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan selanjutnya. Pada saat pertemuan, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi, dan terakhir dengan menggunakan teknik problem-based learning, di mana saya akan memberikan mahasiswa tugas yang nantinya akan mereka diskusikan baik secara individu maupun secara berkelompok. Teknik delivery. Teknik pembelajaran atau penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode delivery ini saya lakukan dengan cara menyampaikan bahan materi atau bahan tayang berupa PPT, video pembelajaran. Ini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi yang tujuannya untuk mendapatkan data-data tentang kondisi fisik dari
sini ada alat-alatnya yang sudah kita siapkan. Yang pertama ada timbangan bayi. Di sini ada buat pengukur panjang badan bayi, tapi bisa juga menggunakan yang lain ya. Di sini ada sanitizer ya. Di sini ada termometer dan ada pena. Ada termometer dan ada hammer. Yang ini ada pena. Modul dan buku referensi, metode daring atau online lainnya, termasuk video Zoom meeting dan Google Classroom. Dengan metode ini, untuk membangkitkan konsentrasi mahasiswa dalam pembelajaran, saya selalu mengajukan sebuah pertanyaan untuk memperjelas apakah materi yang saya sampaikan sudah bisa dipahami sama mereka. Kemudian, saya juga sering memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir, pada akhir pembelajaran, yang sering saya lakukan adalah mereview ulang dengan memberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang lain pun merasa harus siap untuk memberikan jawaban secara teknik. Dan ini saya lakukan agar mahasiswa mempunyai daya pikir yang kritis dan juga semangat untuk belajar. Metode berikutnya adalah interaksi. Selanjutnya, teknik kedua adalah interaksi dengan menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara online ataupun secara tatap muka. Beberapa media pembelajaran yang dilaksanakan secara online itu diantaranya dengan menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronisasi dan secara asinkronisasi. Dengan menggunakan LMS yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, kolom diskusi, serta media WhatsApp group kelas yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait selama proses pembelajaran saat di perkuliahan. Yang ketiga adalah teknik assessment. Teknik yang ketiga ini merupakan teknik penilaian, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar dapat melakukan evaluasi kepada mahasiswa untuk menilai kemajuan dari mahasiswa. Pada pertemuan awal, biasanya saya akan selalu menyampaikan bahwa metode penilaian untuk mata kuliah ini dibagi dalam 5 penilaian. Di antaranya ada kehadiran 10%, tugas 15%, ujian lab 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Untuk memotivasi mahasiswa agar aktif dan tetap disiplin, saya selalu menyampaikan bagi mahasiswa yang selalu mengajukan pertanyaan, menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diminta dengan baik, aktif di kelas, maka saya akan memberikan reward, nilai yang bagus, dan bagi mahasiswa yang tidak disiplin waktu dan tidak mengerjakan tugas, maka saya akan terus mendorongnya untuk tetap menyelesaikan tugasnya dan belajar untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah keperawatan anak 2 melalui proses pembelajaran dengan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kontrak program kita yang kemarin, saya ingin 10 menit ke depan kita akan masuk ke mata kuliah Ibu ya untuk keperawatan anak 2 yang menyampaikan tentang materi temuan keempat ya. Ibu akan menyampaikan materi yang sudah ada ya, untuk materi pertemuan Ibu yang keempat. Sebelum kita memasuki pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya dimulai. Baiklah, ini biodata Ibu ya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau intermezzo dulu. Kalau mau melihat ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ini gambar apa? Spiderman, Bu. Oke, Spiderman ya. Kenapa Superman ini, Dek? Kenapa Superman bajunya tertulis huruf S? Ada yang bisa jawab? Untuk menandakan kalau dia Superman, Bu. Kenapa?
Kalau dia Superman itu hurufnya S, kalau misalnya dia L jadi namanya apa? Luperman. Lu Luperman ya. Oke, kenapa spion motornya ada dua? Spion motor kenapa ada dua? Ada yang bisa jawab? Karena Karena kalau buat satu kena Menyerah? tilang. Kena silang. Oke. Karena kalau dia satu, nanti spion motornya kesepi ya. Oke, satu lagi deh. Bahasa Jepang untuk Pak Haji nggak mau dipoto apa? Apa bahasa Jepangnya Pak Haji nggak mau dipoto? Ajinomoto, Bu. Nggak tahu, Bu. Wih, hebat Yurike. Betul ya, Ajinomoto penutupnya di Yurike. Oke, itu intermezzo Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Lanjut kita ke konsep tumbuh kembang. Tapi sebelum kita ke materi, Ibu sudah mengupload sebelumnya ya untuk LMS ya. Kalian juga sudah memasuki untuk absensi sudah terupload ke sana. Eh, Materi juga sudah masuk ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan dulu nggak? Memberikan apa deskripsi ya, deskripsi singkat tentang tumbuh kembang itu apa? Usai, Bu. Usai izin menjawab, Bu. Oke, baik Yuswa. Oke, Bu. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu menurut saya, pertumbuhan itu adalah proses, sebentar, Bu. Pertumbuhan itu adalah proses yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk. Sedangkan perkembangan itu adalah proses di mana anak itu mengalami perubahan baik fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran, Ibu. Itu Oke, menurut saya. baik. Terima kasih untuk Yuswa. Berarti sudah pada memahami dan baca ya materi yang sudah saya upload ya untuk konsep tumbuh kembang. Baik, kita ke materi ya. Capaian hasil pembelajaran ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep anak sehat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak. Indikator belajarnya yaitu menjelaskan tumbuh kembang pada balita, kemudian menjelaskan pentingnya pemantauan tumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Materi pokok dari materi kita pertemuan kita hari ini adalah tentang konsep tumbuh kembang dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa yang dilihat dari gambar ini? What do you think katanya dari gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Yuswa, dibantu ya tadi. Bisa menjelaskan? Iya, Bu. Mungkin pertumbuhan ini kan di sini ada bayi Ya. tubuh ya sampai dewasa. Jadi ini tuh si bayinya itu mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik, Ibu, sampai dengan dewasa. Oke. Oke, terima kasih ya Yuswa. Ini sama konsepnya seperti yang tadi apresiasi untuk yang Yuswa sampaikan tadi ya bahwa ini adalah pertumbuhan, gambar pertumbuhan di mana ada bayi di sini ya, bayi mulai merangkak, kemudian sudah mulai duduk, berdiri, kemudian berjalan dan di sini ada perkembangan di mana perkembangan tahapan anak itu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya ya. Nah, ini konsep umum kembang ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan sinkronisasi ya yang bersifat interdependen dalam kesehatan individu. Jadi dia saling berkaitan ya. Jadi pertumbuhan tadi sudah betul yang dikatakan sama Yuswa ya bahwa setiap individu yang tumbuh ya, itu pasti akan sifatnya kuantitatif bisa diukur ya. Jadi kayak misalnya lingkar kepalanya berapa, kalau bayi lingkar dadanya berapa, kemudian panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, itu semuanya mempunyai nilai yang kuantitatif ya. Kemudian perkembangan. Perkembangan itu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks ya, di mana ada kemampuan gerak kasar ya, kemampuan gerak kasar itu yang kemampuan di mana si anak menggunakan otot-otot besar tenaga ya untuk melakukan aktivitas ya.
Contohnya apa? Misalnya berlari, berjalan, melompat, ya melompat, ataupun misalnya mengangkat kaki satu ya sambil dia lompat. Nah, itu bisa dikatakan kemampuan gerak kasar. Yang kedua adalah kemampuan gerak halus. Nah, kalau kemampuan gerak halus ini dia menggunakan otot-otot kecil ya dan menggunakan konsentrasi pada mata dan tangannya. Misalnya dengan cara menggunting ya, menggunting kertas ya, kemudian menyusun puzzle ya, kemudian menggambar, atau kan dengan menggunakan tangan itu mencuci tangan, sikat gigi. Nah, itu merupakan kemampuan gerak halus ya untuk tingkat perkembangan. Kemudian kemampuan bicara. Di dalam tingkat perkembangan yang namanya kemampuan bicara itu kosakata anak setiap hari itu akan bertambah ya. Jadi ya misalnya ya awal pertama dia hanya bisa dua kata mama sama papa, atau bisa hanya nanti dia akan bertambah dengan seiring bertambahnya usia dan perkembangan. Kemudian sosialisasi dia sudah mulai mengenal temannya, kemudian bermain bersama. Nah, itu juga perkembangan. Kemudian kemandirian. Kalau kemandirian kita beri contoh seperti anak sudah mulai memakai baju sendiri, membuka atau melepas bajunya, kemudian sudah bisa mandi sendiri. Nah, itu sudah mulai ada kemandirian untuk pengembangannya. Nah, ini ciri-ciri dari ini nggak kelihatan. Kita lanjut ke ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan itu ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik dan psikis ya. Jadi dari aspek fisik itu dari dia tumbuh semakin dewasa, terus kemudian rambut yang tadinya pendek jadi rambutnya panjang ya, itu ada perubahan yang aspek psikis, aspek fisik maksudnya. Kemudian aspek psikis itu yang tadinya misalnya perubahannya yang tadinya dia hanya menggunakan beberapa kata, jadi dia menggunakan sudah mulai banyak kata gitu. Kemudian sudah mulai berani bergaul dengan teman, ya punya teman bermain. Nah, itu merupakan perubahan dalam psikisnya. Kemudian perubahan dalam proporsi. Proporsi itu maksudnya yang tadi yang tadi awalnya misalnya berat badannya sekian ya, jadi bertambah naik ya, jadi ada perubahan dalam proporsi. Kemudian lenyapnya tanda-tanda yang lama. Nah, kalian ingat ya kemarin materi kita yang kemarin ada jenis-jenis pemeriksaan fisik di mana ada tanda-tanda yang refleks-refleks ya, refleks-refleks pada bayi yang semulanya refleks pada bayi itu ada yang sifatnya menetap dan ada yang sifatnya menghilang ya, seperti apa yang menghilang. Contohnya, misalnya refleks menghisap, kemudian refleks menggenggam, nah itu kan akan menghilang. Jadi akan lenyapnya atau hilangnya tanda-tanda yang lama. Kemudian diperolehnya tanda-tanda baru. Tanda-tanda baru itu misalnya apa ya? Anak yang semakin dewasa, misalnya dia yang awalnya tadi misalnya dia belum menstruasi atau belum tumbuh payudaranya, tiba-tiba dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan, seiring dengan pertumbuhannya tersebut kemudian slide berikutnya itu tahap tumbuh kembang ya. Tahap tumbuh kembang itu dimulai dari bayi. Jadi kalau bayi yang baru lahir ya sampai usia 1 tahun, udah pernah bilang bahwa dari lahir sampai usia 1 tahun itu masih sebutannya bayi ya. Kalau usia toddler itu 2 sampai 3 tahun ya, dan prasekolah itu usia 4 sampai 6 tahun. Itu tahapan tumbuh kembang. Nah, ini pentingnya pemantauan tumbuh kembang di 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika ketika kita atau sebagai orang tua ya tidak memantau tumbuh kembang anak, ini akan mempunyai dampak-dampak tertentu. Nah, apa sih dampak-dampaknya? Yang pertama adalah penyimpangan pertumbuhan. Penyimpangan pertumbuhan ini seperti eh, anak tumbuh, misalnya berat badannya kok nggak sesuai nih dengan pertumbuhannya. Anak usia 3 tahun misalnya berat badannya hanya 15 kilo misalnya.
ya, atau usianya misalnya 5 tahun tapi berat badannya hanya 10 atau 12 kilo. Nah, itu ternyata ada penyimpangan dari pertumbuhannya, ya. Atau misalnya tadi tinggi badannya yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu terjadi penyimpangan. Makanya ini harus dilakukan pemantauan dalam tumbuh kembang. Yang kedua, penyimpangan perkembangan. Penyimpangan perkembangan ini akan dikaitkan dengan penyimpangan pertumbuhan. Kenapa? Jika anak kita mempunyai atau jika anak kita memiliki penyimpangan pertumbuhan, kita harus waspada. Pasti akan ada nih penyimpangan perkembangan di sini. Nah, ini yang harus dipantau. Penyimpangan perkembangan seperti apa, Bu? Misalnya, pada saat bayi, anak usia 6 bulan, dia berat badannya cuman 3 kilo. Kemudian panjang badannya 45. Kemudian perkembangannya harusnya 6 bulan itu kan anak sudah mulai tengkurap, kemudian sudah mulai membelok kiri kanan kan atau posisi pronasi ya pada anak, pada bayi ya. Kemudian pada saat itu kita lihat perkembangannya ternyata dia belum bisa apa-apa, hanya bisa terlentang ya, terlentang dan belum bisa apa-apa. Nah, itu terjadi penyimpangan perkembangan juga di sana, ya. Nah, yang terakhir adalah penyimpangan mental dan emosi anak. Nah, ini juga harus diwaspadai atau dipantau tumbuh kembangnya. Karena apa? Penyimpangan mental, ya, penyimpangan mental itu bisa dikategorikan atau dicontohkan dengan adanya gangguan makan. Nah, gangguan makan itu merupakan contoh gangguan mental, ya. Misalnya lagi ada bipolar, ya, perubahan suasana hati. Nah, itu juga merupakan penyimpangan mental yang sering terjadi pada saat tumbuh kembang anak. Kemudian emosi. Apa sih penyimpangan emosi pada anak? Itu misalnya anak sering menangis, ya nggak tentu, tiba-tiba sering menangis, kemudian menangisnya nggak jelas, ya. Misalnya ada lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba ditinggalin nih sama orang tuanya, nah dia langsung menangis. Nah, itu bisa terjadi yang namanya penyimpangan emosi pada anak. Kemudian ada lagi contoh misalnya nggak pede tampil di depan teman-temannya. Nah, itu merupakan penyimpangan emosi pada anak, ya. Atau misalnya dia merasa kesal ketika misalnya ada teman-temannya apa namanya teman-temannya berisik, ya, merasa kesal sendiri. Nah, itu juga merupakan penyimpangan emosi pada anak. Oke, itu sekian dulu untuk materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ibu Silvi izin bertanya. Oke, Silvi, apa dek pertanyaannya? Tadi kan Ibu ada ngebahas tentang 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 Nah, hari 1000 pertama hari kehidupan. Oh ya, di sini Iya, ya. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kapan dan sampai kapan gitu, Bu? Baik, terima kasih Silvi untuk pertanyaannya. Iya. 1000 hari pertama kehidupan, ya, itu sebenarnya merupakan kalkulasi, dek, ya, kalkulasi di mana ada tahapan di mana di sini kan sudah terlihat ya, ada ibu hamil, ya. Jadi ketika bayi itu masih di dalam kandungan ibu itu kan 9 bulan, berarti 270 hari, ya, 200 hitungannya kalkulasinya 270 hari bayi di dalam kandungan ibu dan sampai anak usia 730 hari di luar kandungan. Jadi ketika dia mencapai usia balita atau usia 2 tahun. Jadi ketika di dalam rahim ibu sampai 9 bulan itu sekitar 270 hari dan ketika dia lahir, bayi lahir sampai usia 2 tahun itulah yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena 1000 hari pertama kehidupan ini yang harus penuh pemantauan tumbuh kembang yang tadi takutnya terjadi penyimpangan-penyimpangan khusus ya, penyimpangan dari pertumbuhan, perkembangan, kemudian penyimpangan mental dan emosi anak yang akan membentuk yang tadi dampaknya adalah stunting pada anak, ya. Baik, itu Silvi jawabannya, apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Silvi. Oke, di LMS itu Ibu sudah mencantumkan kelompok ya untuk dibuat tugas ya, untuk tugas kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 adalah
membuat tugas perkembangan masa infan ya, masa bayi ya, usia tadi 0 sampai 1 tahun, kemudian kelompok 2 adalah tugas perkembangan toddler dan kelompok 3 perkembangan prasekolah. Untuk nama-nama kelompoknya sudah ada di LMS, silakan dibuka. Tugasnya silakan diupload di LMS yang sudah tersedia. Nah, ini kesimpulan hari ini ya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu perhatian ya. Kemudian mengawali tumbuh kembang anak dilakukan dengan mendeteksi gangguan perkembangan dan mental anak. Ini moto Ibu, cegah stunting dengan mengawali tumbuh kembang pada anak. Terima kasih buat hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.